Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang saat ini berada di gereja maupun berada di rumah. Kita sungguh mengucap syukur atas penyertaan Tuhan kepada kita sepanjang minggu ini. Dan ketika tiba saatnya bagi kita hari ini untuk kita datang kepadanya dan beribadah, biarlah kita boleh sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita dan mengarahkan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti
saat ini saya undang bagi setiap kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita telah diundang untuk bersuka cita oleh karena kasih setianya di dalam kehidupan kita. Dan mari dengarkanlah panggilannya yang terambil dari Mazmur yang ke-57 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Dan mari kita akan memulai ibadah hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita sungguh bersyukur memiliki Allah yang begitu setia kepada kita umatnya. Dalam keadaan apapun, Tuhan tetap selalu ada bersama-sama dengan kita. Karena itu marilah kita puji, tinggikan namanya, Anak Domba yang duduk di atas tahta. Ku berikan, tiada kata layak ku berikan, tiada kata untuk memujimu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya bagi Anak Domba. Haleluya.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Mari biarlah litani pengakuan dosa ini yang kita bacakan secara bergantian membawa kita untuk menyadari keberadaan kita di hadapan Tuhan, terlebih untuk mengakui segala perbuatan kita yang mungkin sering sekali kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang kepada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami sering salah mempergunakan kebebasan yang ada pada kami dengan melakukan hal yang tercela di mata-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami tidak melibatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan kami, sehingga kami lebih bersandar kepada keinginan nafsu kami yang berdosa. Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Dalam keluarga kami tidak berlaku menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami, dan kami tidak menjadi anak yang patuh bagi orang tua kami. Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Dosa bersama-sama? Dosa kami diberitahukan kepadamu, dan kesalahan kami tidaklah disembunyikan. Kami berkata, kami akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran kami, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa kami. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Setiap pengakuan dosa yang telah kita sampaikan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mendengarnya. Dan pada saat ini Tuhan juga menjawabnya bagi kita melalui berita anugerah yang disampaikan kepada kita dari Mazmur 103 ayat yang ke-8 sampai dengan 14. Demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya kepada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Sungguh kita bersyukur memiliki Tuhan yang begitu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tuhan yang telah mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Untuk itu saya jemput jemaat agar bisa bangkit berdiri sekali lagi. Mari kita bersama-sama menyatakan komitmen kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yosua pasal yang ke-24, ayat yang ke-24 secara bersama-sama. Kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat sekalian, seringkali ketika kita mengaku bahwa diri kita adalah orang Kristen, adakah kita menyadari bahwa itu juga merupakan satu pernyataan bahwa kita adalah murid-murid Kristus.
Adakah kita sudah mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari? Adakah kita sudah menjadi terang dan garamnya di dalam dunia ini? Biarlah pada hari ini dengan penuh kerendahan hati kita datang kepadanya dan mau diajar untuk dapat menjadi murid Tuhan Yesus. Ku mau jadi murid Yesus di dalam hatiku. Ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Ku mau dipenuhi kasih. Ku mau dipenuhi kasih di dalam hatiku. Ku mau dipenuhi kasih Tuhanku. Di dalam hatiku ku mau dipenuhi kasih Tuhanku. Biarlah ini yang menjadi kerinduan setiap kita yang ada di sini, bahwa hari ke hari hidup kita akan semakin lebih mirip dengan Tuhan Yesus. Biarlah hidup kita boleh senantiasa memancarkan terangnya. Ku mau lebih mirip Yesus di dalam hatiku. Ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, biarlah seperti pujian yang baru saja kami naikkan, biarlah kami tetap menginginkan kerinduan kami untuk tetap menjadi seperti Engkau, berlaku seperti Engkau, berkata seperti Engkau, dan bertindak seperti Engkau. Sebab kami ini adalah murid-murid-Mu yang mau mematuhi perintah-Mu, yakni perintah Tuhan yang Tuhan senantiasa ajarkan bagi kami. Tuhan, buka mata hati dan pikiran kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menyingkapkan kami kebenaran yang akan kami dengar pada hari ini. Ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk para penata layan yang telah melayani hari ini. Sungguh membawa kita ke dalam puji-pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Saya menyapa kita baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Shalom bagi kita semua. Kiranya damai sejahtera hadir dan nyata atas setiap kita. Selamat hari Minggu bagi kita. Dan tentunya kita tahu Bapak Ibu, pada masa-masa pandemi ini, mungkin ketika kita melihat sisi kanan kiri kita yang ada di gereja ini, jumlah kita tidak terlalu banyak. Dan mungkin ini adalah tindakan yang diambil oleh gereja untuk benar-benar mengikuti segala protokol yang ada. Dan memang pada saat ini Bapak Ibu, kita masuk di dalam masa di mana kita juga sedang berjuang bersama-sama untuk tetap mengikuti setiap protokol yang membuat kita untuk tetap sehat di masa pandemi ini, dan tentunya bagaimana juga kita bisa benar-benar mengikuti ibadah dengan baik. Nah, tema yang diberikan kepada saya pada saat ini adalah pemuridan di masa pandemi, Zoom dan YouTube. Lalu dikasih tanda tanya gitu.
Ini merupakan sebuah kegelisahan kita juga pada saat ini. Karena kita tahu untuk menjadi murid Kristus tentunya kita harus bertumbuh dan berakar di dalam Dia. Namun bagaimana caranya? Kita tahu ketika kita masuk di masa pandemi, kita banyak sekali perubahan demi perubahan yang dilakukan. Terlebih di mana kita ingin semakin bertumbuh menjadi murid-murid Tuhan. Setiap kegiatan di gereja dibatasi. Setiap kegiatan demi kegiatan harus dicari bagaimana caranya supaya tetap berjalan, namun tetap bisa mengikuti protokol yang ada. Dan tentunya itulah hikmat yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, dan tentunya kita juga patuh terhadap pemerintah yang menjadi wakil Tuhan di dunia ini. Kita tahu Bapak Ibu, ketika sebelum pandemi kita bisa berkumpul di mana-mana ya, seperti gambar ini, terlihat semua bangkunya kosong. Itulah keadaan kita pada saat ini, kita terpisah. Bahkan untuk menjalani pemuridan tentunya kita harus bertemu satu dengan yang lain. Seperti di PDP, di kelompok-kelompok kecil, kita tahu kita butuh keakraban, kita butuh kebersamaan. Namun karena pandemi terkadang kebersamaan itu juga harus dipisahkan keberadaannya. Dan akhirnya kita memilih untuk mengikuti secara online. Mungkin memang di awal-awal banyak mengalami pro dan kontra. Ada yang mengatakan bahwa kami butuh bisa bertemu satu dengan yang lain. Ada juga yang mengatakan bahwa untuk benar-benar bisa tetap sehat di masa pandemi ini, mari kita mencoba untuk mengikuti secara online. Tidak apa-apa, jangan dipaksakan. Karena kondisi juga sedang tidak memungkinkan dengan sangat baik untuk kita melakukan pemuridan secara offline. Banyak pertentangan, banyak penerimaan. Namun akhirnya dengan keputusan yang diambil secara bersama-sama, maka kita menjalankannya secara online. Saya pun mengingat Bapak Ibu, ketika pertama kali melaksanakan persekutuan remaja secara online, itu merupakan momen yang awkward bagi saya sendiri. Karena saya belum pernah melakukannya di depan kamera, menyampaikan khotbah di depan kamera secara langsung begitu ya. Mengikuti persekutuan di depan kamera secara langsung. Namun seiring berjalannya waktu, kita pun banyak yang sudah mulai terbiasa, mulai enak dengan kondisi-kondisi seperti ini. Tentunya juga di dalam proses pemuridan ada hal-hal yang juga sedang kita ikuti Bapak Ibu. Kita pada saat ini di masa digital ini, digital dan analog ini, mungkin secara garis besar kita bisa menemukan seminar-seminar, khotbah-khotbah yang bisa membawa kita mengenal Tuhan lebih dalam. Kita diarahkan untuk melihat sesuai ya, contohnya seperti kita di YouTube, kita menekan kata kunci contohnya tentang Tuhan, tentang Yesus, maka banyak sekali video-video rekaman yang menjelaskan tentang pengajaran tentang Tuhan, tentang Yesus itu sendiri, dan masih banyak lagi. Namun Bapak Ibu, tentunya kita juga menjadi kekhawatiran kita ketika kita juga tidak benar-benar bisa memfilter segala apa yang masuk ke dalam pikiran kita mengenai pengajaran-pengajaran ini. Karena belum tentu ketika kita menerima semua, kita sudah mengerti. Bahkan pertanyaan awal saya kepada kita, apakah dengan pemuridan online ini kita semakin bertumbuh menjadi murid Kristus? Ataupun selanjutnya, berapa banyak dari kita yang sudah melakukan apa yang sudah kita pelajari di daring online ini? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Kita mau bertumbuh menjadi murid Tuhan, kita mau diperlengkapi menjadi murid Tuhan, kita menerima semua resource yang ada, tapi pertanyaannya apakah kita sudah melakukannya? Apakah kita sudah dikatakan benar-benar bertumbuh? Oleh sebab itu mari kita buka nats firman Tuhan kita pada saat ini. Mari kita buka Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya kepada Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Mari kita tetap stay tune, kita tetap hadir bersama-sama, tetap fokus bersama-sama. Kita akan membuka Kolose pasal yang kedua
ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya kepada Bapak Ibu sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Di sini dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran-ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, hal itu pun juga yang terjadi bagi jemaat di Kolose. Kita tahu ya, jemaat di Kolose ini sebenarnya adalah jemaat rintisan oleh Paulus sendiri. Namun Paulus tidak secara langsung hadir kepada mereka, karena Paulus yang mengutus beberapa orang dari murid-murid yang lain untuk mengajarkan jemaat-jemaat yang ada di Kolose. Bapak Ibu, hal yang terjadi di dalam jemaat di Kolose ini cukup rumit juga. Ketika Paulus mengutus murid-muridnya, di antara mereka juga ada orang-orang yang masuk ke dalam persekutuan itu, komunitas itu, untuk mengacau balaukan pengajaran yang ada di sana. Pada saat mereka mengajarkan tentang Tuhan Yesus, ada juga orang-orang yang seolah-olah mereka tahu, mereka mengerti, mereka mau mempelajari sendiri tentang kebenaran tentang Tuhan Yesus, lalu mereka mengajarkan pula kepada orang lain. Yang seharusnya pada waktu itu yang mengajarkan adalah rekan-rekan para rasul sendiri ya. Karena kita tahu mereka juga diberikan kedaulatan untuk mengajarkan, karena mereka yang melihat bagaimana cara rasul-rasul mengajarkan, mereka yang melihat doktrin yang dipimpin oleh para rasul-rasul untuk diajarkan kepada mereka, maka mereka yang disahkan ya, secara tidak langsung disahkan untuk mengajar dan memimpin jemaat-jemaat yang ada di Kolose. Namun justru di dalam perjalanan pelayanan mereka ada orang-orang yang juga mau mengajarkan hal demikian. Seolah-olah terlihat seperti orang yang mau membantu kita untuk semakin mengenal Tuhan. Tetapi di sisi lain mereka justru mengajarkan ajaran-ajaran yang jauh daripada kebenaran Tuhan. Makanya dikatakan di sini bahwa mereka mengajarkan tentang filsafat yang kosong dan palsu. Apa filsafat yang kosong dan palsu? Yakni ajaran-ajaran para leluhur. Kalau dikaji lebih dalam, ajaran-ajaran para leluhur ataupun penyembahan-penyembahan pada tradisi-tradisi kuno. Jadi mereka mau mengaitkan pengajaran Kristus dengan pengajaran tradisi-tradisi kuno. Tentunya inilah yang tidak disukai oleh Paulus. Kenapa? Kita menginginkan pengajaran Kristus itu sangat murni, benar-benar tidak boleh dikacaukan oleh pengajaran apapun. Dan tentunya itulah yang menjadi konsen kita bagi gereja ini. Kita mau mengenal Kristus secara mendalam dan kita mau menjadi murid Kristus. Lalu bagaimana jikalau kita mungkin, karena kita juga antusiasme kita untuk menjadi murid tentunya bukan hanya di dalam kondisi ini kita mencari tentang pembelajaran pendalaman iman. Tentunya banyak juga orang-orang yang care dengan kita dan mereka juga memberikan kita masukan, memberikan kita saran, memberikan kita channel-channel YouTube ataupun seminar-seminar yang mungkin secara kelihatannya itu membantu kita di dalam pendewasaan iman kita. Tetapi tanpa kita sadari, seringkali ketika kita mendalami lagi apa yang diajarkan itu justru tidak mengajarkan tentang Kristus. Bisa jadi itu teologi kemakmuran, teologi tentang kebebasan diri, dan hal-hal yang lain begitu. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita juga. Online, di sisi positif, online bisa membuka mata kita. Kita bisa bertemu dengan orang tanpa bertemu langsung, tanpa effort yang besar gitu ya. Kita bisa bertemu dengan mereka di online. Tapi di sisi lain banyak juga pengajaran-pengajaran yang kita terima. Mari kita melihat dulu, kita memfilter apakah itu benar-benar pengajaran yang membawa kita benar-benar menjadi murid Kristus atau tidak.
Tentunya ini menjadi kekhawatiran kita juga. Kenapa Bapak Ibu? Bila mana ketika kita menerima semua konsep yang ada, doktrin yang ada dalam pertumbuhan iman kita, mungkin ada tindakan-tindakan atau pemikiran-pemikiran yang justru itu bukan berkenan tentang pemuridan di dalam Kristus. Dan tentunya inilah yang menjadi kekhawatiran Paulus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Paulus menekankan bahwa sebagai seorang murid, kalau mau mendengar kabar-kabar yang disampaikan kepada kamu, sebelumnya kamu harus berakar dan dibangun di atas Kristus. Kamu harus mendalami dulu doktrin yang diajarkan oleh para rasul-rasul kepadamu. Kamu harus tahu apa yang disampaikan dengan Yesus itu sendiri melalui para rasul. Sama dengan kita pada saat ini, gereja telah memfasilitasi kita untuk berakar dan dibangun di atas Kristus melalui pemuridan yang ada. Ada PDP, ada I Think Class, ada Gema. Bahkan sering sekali gereja kita juga mengundang para pembicara-pembicara yang tentunya itu merupakan pembicara yang memang disarankan karena mereka menguasai hal tersebut. Jikalau mereka bukan orang-orang yang menguasai, bagaimana? Tentu saja ada satu kejagalan bagi kita, dan tentunya kita tidak berjalan lurus untuk menjadi murid Kristus. Maka saat itu Paulus mengatakan kepada mereka, kalau mau menjadi murid Tuhan, berakar dulu, dibangun di atas Kristus. Mungkin multimedia bisa menampilkan dulu ya tentang video bagaimana proses tumbuhan yang dimana dia berakar, dia bertumbuh gitu ya. Mari kita saksikan sebelumnya. Ini adalah video time lapse Bapak Ibu. Ini difoto secara waktu ya. Setiap prosesnya diambil melalui kamera dan kita akan melihat bagaimana perlahan-lahan tadi sebuah biji yang ditaruh di dalam tanah mulai mengeluarkan akar-akarnya. Dan setiap proses demi proses, ketika dia baru menumbuhkan 1 daun, 2 daun, batangnya, hingga akhirnya dia menjadi sebuah tanaman. Bagaimana daun-daunnya juga semakin bermekaran, semakin lebih lebar, tumbuh tunas baru, tumbuh daun yang baru. Hingga pada akhirnya mungkin menghasilkan buah yang sesuai dengan apa yang ditanam begitu ya. Ini time lapse sebuah pertumbuhan tanaman dari hari pertama sampai hari yang ke-25 Bapak Ibu. Dia semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Proses juga akarnya terus-menerus menjalar ke dalam tanah untuk menopang nanti laju pertumbuhan dari tanaman yang terus-menerus tumbuh ke atas begitu ya. Dan tentunya setiap tanaman pasti ada tempat di mana dia harus benar-benar berakar di dalam. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih tim multimedia. Ya. Anggaplah kita adalah tanaman ini. Ketika kita mau berakar, maka kita harus ditanam pada tanah yang tepat. Dan gak bisa dengan sengaja
terus-menerus dipindahkan ke tanah-tanah yang lain. Karena tentunya akarnya tidak akan kuat begitu. Disinilah penggambaran dari Paulus tentang seorang yang mau menjadi murid, dia harus berakar. Tanah itu adalah dasar fondasi kita. Dimana ketika kita mau mulai bertumbuh, kita harus memiliki pegangan. Agar apa? Jikalau tumbuhan itu terus-menerus tumbuh ke atas, maka dia akan diserang oleh angin gitu ya. Angin juga semakin kencang. Jikalau angin semakin kencang dan akarnya tidak tumbuh dengan baik, maka tumbuhan itu nantinya akan lepas dari tanah dan akan mati. Sama seperti kita sebagai murid Tuhan, ketika kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita tentunya harus berakar di dalam Tuhan. Berakar dalam arti kita harus tetap menempel di dalam tanah, yaitu Tuhan itu sendiri, untuk tetap kita bisa menerima pasokan makanan ya. Tanah itu menyediakan apa? Mineral. Tanah itu menyediakan tempat yang agar akar itu benar-benar menempel supaya bisa dapat bertumbuh dengan baik. Nah, bagaimana jikalau terus-menerus kita dipindahkan, kita dibawa ke tanah-tanah yang lain? Tentunya akarnya tidak akan kuat dan tumbuhan itu tidak akan semakin bertumbuh. Justru apa? Mati, Bapak Ibu. Itu pesan yang pertama. Berakar mendalami kebenaran ajaran Yesus dengan sungguh-sungguh. Tentunya ini menjadi concern kita. Dan gereja kita sangat mengusahakannya dengan bidang pengajaran yang sudah ada di gereja kita. Mereka berusaha untuk memberikan porsi yang tepat bagi jemaat-jemaat kita untuk benar-benar bisa memahami Tuhan secara menyeluruh. Dan pastilah ini merupakan rekomendasi dari orang-orang yang melihat bahwa ada orang-orang yang bisa menyampaikan dengan baik karena itu bidangnya. Namun bagaimana jikalau kita mendengar kebenaran tentang Tuhan melalui orang-orang yang tidak mendalami tentang Tuhan? Sama seperti ketika contohnya Bapak Ibu, kita mau makan sesuatu tapi dimasak oleh orang yang tidak jago masak, bukan chefnya. Pastilah makanan itu mungkin tidak terasa enak. Dan tentunya kita pun tidak merasa senang ketika memakan makanan itu. Karena apa? Bukan chefnya yang masak, orang lain. Untuk mendalami Tuhan kita harus kembali kepada ahlinya, kepada orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan, yang mendalami kebenaran firman Tuhan dan diajarkan supaya kita juga mendapatkan pengajaran, informasi, doktrin yang tepat. Jangan sampai kita justru menganggap bahwa semua orang bisa belajar, memang semua orang diberikan kesempatan untuk mengetahui. Tapi tidak semua orang mendalami apa yang ia dalami. Tentunya ia akan mendalami satu pembelajaran untuk dia menjadi orang yang ahli di dalamnya. Ini yang menjadi poin kita pada saat ini. Ketika kita mau berakar dengan ajaran Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, maka mari kita punya hamba-hamba Tuhan. Mari kita bertanya kepada mereka. Yang menjadi permasalahan kita pada saat ini, apakah kita sudah bertanya kepada mereka? Apakah kita sudah sharing dengan mereka? Atau mungkin kita hanya mencoba, mohon maaf, adu-adu ilmu ya. Lihat dari konten dari luar, terus tanya kepada hamba Tuhannya, ini bagaimana? Bagaimana Bapak menjelaskan hal ini? Bukan itu sebenarnya. Karena tentunya ketika kita mau berakar, mari kita datang kepada Dia. Dan tentunya Bapak Ibu, yang paling dasar bagi kita, sudahkah kita senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan? Atau justru hanya ketika kita mendengar gitu ya, mohon maaf, podcast atau ajaran-ajaran dari luar, barulah kita sadar, oh ternyata
firman Tuhan itu berkata demikian. Padahal sebelumnya kita belum baca firman Tuhan. Oh, apakah ada di dalam firman Tuhan hal demikian? Soalnya kita baca terlebih dahulu. Kita mengerti terlebih dahulu. Kita melihat terlebih dahulu. Baru kita bisa mendengar setiap ajaran-ajaran dari luar. Karena apa? Kalau kita justru mendengar dari luar terlebih dahulu sebelum kita membaca, itu kita sudah terbentuk konsepnya tanpa mengetahui dasar dari apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, dibangun. Dalam hal ini Paulus memberikan dua analogi ya. Satu berakar, yang satu dibangun. Ketika kita membangun rumah, kita harus memiliki konsep tentang fondasi. Yang fondasi itulah yang menjadi tiang-tiang penyangga bila mana rumah ini dibangun, gak akan jatuh, gak akan hancur karena gempa atau segala macam. Sama seperti iman kita. Kita mau iman kita bertumbuh, mari kita kembali kepada fondasinya. Kita tahu kebenaran firman Tuhan tapi kita tidak memiliki fondasi, percuma. Karena justru itu hanya menjadi pengetahuan aja, bukan tindakan yang kita lakukan. Mungkin kita dengar bahwa ternyata firman Tuhan mengajarkan hal ini, hal ini, hal ini. Namun fondasi iman kita tidak terlalu dalam, maka justru itu hanya menjadi ilmu kita yang sia-sia. Kita mendengar aja tanpa melakukan dan memperhatikannya. Karena apa? Tugas kita, dasar yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Ketika kita mau menjadi murid Kristus, kita tahu ajaran Kristus, kita lakukan. Bukan hanya kita dengarkan. Nah, sebagai orang Kristen pada saat ini, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, sudahkah kita melakukan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita dalami, yang disebut kita mendalami kebenaran firman Tuhan? Titik tertinggi di dalam pendalaman firman Tuhan yaitu melakukannya. Karena apa? Itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Kita melakukannya dan terus menerus melakukan. Bahkan kita menyebarkan, membagikan kepada orang lain yang belum mendengar, yang belum tahu, yang belum mengenal. Supaya apa? Mereka tahu ada Tuhan yang sangat berkuasa, yang rela menyerahkan dirinya untuk menebus semua umat manusia. Dan kamulah salah satunya yang menjadi muridnya. Kalau konsep dasar ini kita tidak terlalu mendalaminya, itu merupakan sesuatu hal yang percuma bagi kita. Pantas saja kita disebut sebagai Kristen KTP, mohon maaf. Tapi itu yang terjadi. Ini menjadi perhatian kita. Berakar dan bertumbuh, memiliki dan dibangun di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di masa pandemi ini tentunya juga ada yang menjadi kegelisahan kita. Nah, saya melihat ada beberapa kegelisahan kita ketika kita mau bertumbuh secara online. Oleh sebab itu mari kita memperhatikan dua hal ini supaya kita juga bisa memaksimalkan diri kita untuk bisa menerima ajaran-ajaran Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, ketika kita masuk di dalam channel YouTube, di awal saya sudah mengatakan, kita disuguhkan, bukan kita yang mencari ya. Sekarang itu kita disuguhkan oleh berbagai macam konten. Sama seperti ketika salah seorang yang ada di perpus ya, dia lihat bukunya banyak sekali. Tapi mana buku yang tepat bagi dia? Nah, bagi kita, mana konten yang tepat bagi kita? Karena Bapak Ibu, kemungkinan besar kita bisa salah. Kenapa? Oke, mungkin judulnya atau clickbait-nya itu bisa mengundang kita untuk melihat atau mendengarnya. Tapi apakah itu mengarahkan kita semakin lebih dalam atau tidak?
untuk mengenal tentang Tuhan Yesus. Kita harus berhati-hati. Kita jangan sampai terjatuh. Jangan sampai kita belajar kepada orang yang salah. Orang tua juga dulu pernah kan seperti itu, ketika mereka mau anaknya, contohnya dia mau anaknya mau pintar matematika. Ya seharusnya anaknya berguru kepada orang yang ahli matematika. Bukan kepada seorang yang ahli seni, ahli melukis, nggak bisa. Karena orang ahli melukis belum tentu tahu rumus. Sekalipun dia mengerti tentang rumus, tapi belum tentu dia tahu dan dia mendalami rumus-rumus matematika. Mohon maaf, bukan saya menghakimi ya, tapi itu yang menjadi dasarnya begitu. Mana mungkin seorang yang ingin pandai jago memasak, maka dia bertanya kepada ahli kesehatan. Nggak ada. Kita harus berhati-hati. Media menawarkan banyak hal bagi kita. Namun kita juga harus memfilter media yang masuk bagi kita. Sesuai dengan kebutuhan kita. Dari mana kita bisa tahu? Dari fondasi iman kita. Kita mau mendalami tentang kristologi. Mari kita melihat ada beberapa tokoh-tokoh yang mungkin disarankan oleh hamba Tuhan yang mendalami tentang kristologi. Kita mau mendalami doktrin Allah. Mari kita melihat rekomendasi para hamba Tuhan kita, orang-orang yang mendalami tentang doktrin Allah. Ini tentunya bisa menjadi catatan yang baik bagi kita. Kenapa? Sudah ada yang merekomendasikannya kepada kita. Jikalau tidak, ya sama aja. Kita banyak tahu, tapi sedikit berbuat, Bapak Ibu. Itulah manusia. Banyak yang diinginkan, tapi sedikit yang dilakukan. Yang pertama itu. Yang kedua, di dalam setiap seminar maupun juga mungkin khotbah ataupun penyampaian pembelajaran firman yang kita saksikan, apakah itu benar-benar mengarahkan kita untuk mengenal Kristus atau tidak? Jangan hanya percaya kepada judul-judulnya saja. Mari kita simak lebih dalam. Karena apa? Satu pembelajaran yang mengajarkan tentang Kristus, pastilah dia akan menceritakan tentang Kristus lebih dalam. Jangan-jangan justru dia mengajarkan tentang Kristus tapi dia selipkan. Ya, Bapak Ibu, ketika kita jadi orang Kristen, kita akan bebas dari masalah. Kita akan makmur selamanya. Siapa bilang? Justru Yesus mengalami hal-hal yang justru mendatangkan dia ke dalam masalah. Hal ini yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu. Kenapa? Jikalau kita salah menemukan dan kita tidak menemukan Kristus di dalam setiap konten yang kita saksikan, maka tentu pastilah itu bukan konten yang mengajarkan kita kepada Tuhan untuk mendalami tentang Tuhan. Bapak Ibu, ketika yang punya anak pada saat ini, ketika sedang belajar online, tentunya sebagai orang tua yang memperhatikan anaknya, kita pasti mengarahkan anak-anak kita kepada pembelajaran yang mereka pelajari, bukan? Kalau mungkin mereka di tengah jalan gitu sambil belajar, sambil main game, kita pasti tegur kan? Itulah yang dilakukan oleh gereja. Tentunya akan diarahkan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan jemaat. Bukan apa yang menjadi keinginan jemaat. Mau mendalami Tuhan, bidang pengajaran akan memberikan masukan-masukan. Setiap kita mungkin yang pernah masuk ya di bidang di penata lain kan mungkin ada seminar-seminar juga kan ya. Dan tentunya itu bisa membangun kita. Tapi kita juga harus melihat apa yang disampaikan, konten yang disampaikan, isi dari apa yang disampaikan. Jangan kita juga terima dengan mentah-mentah.
Sehingga Bapak Ibu, ketika kita sudah melihat hal ini, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di jemaat Kolose pun kita lakukan. Kenapa? Banyak filsafat-filsafat yang kosong dan palsu saat ini hadir di setiap kita. Dan tentunya itu menjadi sebuah ketakutan bagi kita. Kenapa? Mana tahu kita bisa sesat di jalan ya. Tapi itulah, setiap kita yang mau mendalami Tuhan lebih dalam, mari kita bertanya dulu kepada orang-orang yang disarankan mumpuni di dalamnya. Jangan orang-orang yang mengaku mempelajari, tahu, tapi ternyata dia tidak mendalami hal itu. Seorang teolog, apa yang menjadi tindakan kita di masa pandemi ini sebagai anak-anak Tuhan yang terus belajar dan dimuridkan dalam Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu, kita harus memiliki komunitas yang bersama-sama berkomitmen bertumbuh. Nah, ketika kita punya komunitas yang bersama-sama komitmen untuk bertumbuh di dalam Tuhan, tentunya disitulah kita bersama-sama jatuh bangun, mengenal Tuhan, diarahkan di dalam Tuhan. Dan tentunya komunitas itu yang akan membawa kita, memimpin kita, mengarahkan kita. Sama seperti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan di Kolose pasal kedua ayat yang ke-6 ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kata tetap di dalam Dia, kalau diartikan ya Bapak Ibu, berjalan bersama Dia. Bukan hanya tetap di dalam Dia, tapi berjalan bersama Tuhan. Nah, gereja adalah komunitas yang mau berjalan bersama dengan Tuhan, dan tentunya mau dibangun oleh Tuhan. Oleh sebab itu, jikalau kita mau diarahkan atau bisa menjalani program pemuridan dengan baik, maka kita harus memiliki komunitas yang benar-benar menjaga kita, supaya kita tidak salah langkah, supaya kita tidak salah arah. Ya, mohon maaf saya terdistrak ya. Kita harus memiliki komunitas yang diarahkan bersama-sama. Itu bagian yang pertama. Nah, bagian yang kedua Bapak Ibu, kita harus menggunakan hikmat. Bapak Ibu, ketika Tuhan mengatakan bahwa Ia akan memberikan penolong bagi kita, itulah hikmat yang disampaikan kepada kita melalui Roh Kudus Tuhan. Maka sebagai orang percaya, kita sebenarnya sudah dititipkan anugerah ya. Kita dititipkan sebuah hal yang sangat luar biasa dalam hidup kita, yakni hikmat. Ketika kita memiliki hikmat, kita akan menggunakan hikmat itu supaya kita dapat memilih, memilah, dan mengetahui setiap konten ataupun judul yang harus yang akan kita dalami dengan hati-hati tentunya. Karena jikalau kita tidak hati-hati ya, kita akan jatuh pada konsep yang salah. Nah, kiranya dua hal ini bisa membawa kita Bapak Ibu, ketika kita mau pemuridan secara online, Zoom ataupun YouTube, dua hal inilah yang menjadi pertimbangan kita. Yang pertama, kita punya komunitas yang dimana mereka akan menyarankan, merekomendasi kepada kita mana-mana yang harus kita pelajari dan kita dalami. Yang kedua, hikmat yang Tuhan berikan kepada kita yang akan menggerakkan kita, yang akan menuntun kita untuk berhati-hati memilih setiap seminar, setiap konten, setiap video pengajaran yang ada. Karena memang kalau boleh jujur memang pengajaran sangat banyak. Tetapi apakah itu benar-benar bisa membawa kita kepada kebenaran tentang Tuhan? Sekali-sekali tidak. Maka mari, sebenarnya saya bersyukur ya, saya hadir di GKKA, saya melihat bahwa orang-orang yang ada di GKKA, jemaat-jemaat bahkan hamba Tuhan dan para majelis itu, mereka concern untuk mendalami tentang Tuhan. Sehingga mereka membuat program-program, bahkan mereka menindaklanjuti pengajaran-pengajaran yang ada dengan sangat baik.
Dan tentunya ini merupakan kesempatan emas bagi kita Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, untuk benar-benar bisa memaksimalkan kita mau mendalami tentang Tuhan. Karena gereja kita sudah terbuka, dengan tangan terbuka, mau mengajarkan kita, menuntun kita, mengarahkan kita. Sehingga kita tidak jatuh kepada konsep-konsep yang salah. Sehingga kita ditanam dan berakar di dalam tanah yang tepat. Untuk menutup khotbah ini Bapak Ibu, satu kalimat yang disampaikan oleh salah seorang teolog yang sangat concern di dalam pemuridan, Dietrich Bonhoeffer. Pemuridan bukanlah suatu tawaran yang dibuat manusia kepada Tuhan. Pemuridan adalah kehendak Allah yang disampaikan kepada manusia. Itu bukan tawaran. Itu adalah secara khusus diberikan kepada kita supaya kita mau berada di dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, dan berakar di dalam Dia. Pemuridan bukan hanya tawaran. Pemuridan adalah keinginan Tuhan bagi kita. Sama seperti berita yang Dia sampaikan kepada kita. Jadikan semua bangsa menjadi murid. Tuhan gak pernah mengatakan, saya menawarkan supaya kamu menjadi muridku. Enggak. Jadikan semua bangsa menjadi muridku. Biarlah melalui khotbah ini kita semakin paham, kita semakin mengenal, dan kita semakin tahu bagaimana kita menjadi seorang murid, khususnya di dalam pemuridan online atau daring ini. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dan kami puji dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur bila mana pada hari ini kami bisa memahami maksud dari kehendak Tuhan bagi kami. Memang Tuhan mengajarkan kami, menginginkan kami untuk menjadi murid Tuhan, tapi kami harus juga menjadi murid yang bijak, murid yang tahu, murid yang berakar bahkan bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga ketika kami diperhadapkan oleh banyaknya pengajaran yang ada di dunia ini, kami bisa memilah dan memilih apa yang harus kami dengar, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami bagikan. Karena kami tahu Tuhan, memang pengajaran itu sangat banyak, tapi sedikit yang mengarahkan kami kepada kebenaran. Kiranya Roh Kudus Tuhan, hikmat Tuhan yang terus senantiasa menasihati kami, menuntun kami, mengarahkan kami kepada pemberitaan firman Tuhan, bahkan kepada setiap seminar ataupun kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami pada hari ini. Ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, satu lagi yang menjadi proyek ketaatan kita dalam satu minggu ini adalah, mari Bapak Ibu kita mempraktekkan kehidupan yang bertumbuh dengan cara belajar mengenal Tuhan melalui membaca satu buku teologi ataupun satu seminar teologi yang tentunya ini adalah rekomendasi dari hamba-hamba Tuhan. Ya, nanti mungkin Bapak Ibu setelah ibadah ini mungkin bisa chat hamba-hamba Tuhannya, ceritakan apa yang menjadi kerinduan untuk didalami, maka nanti hamba Tuhan akan mengarahkan kepada seminar ataupun juga buku-buku yang akan kita praktekkan dalam satu minggu ini. Kemudian Bapak Ibu, saya juga pada saat ini menyampaikan permohonan maaf saya harus pamit. Saya di akhir bulan saya akan kembali ke Batam untuk bersama-sama dengan orang tua dan juga untuk melanjutkan pelayanan yang ada di sana. Saya bersyukur, berterima kasih selama beberapa tahun saya berada di jemaat ini. Saya bersyukur bagi setiap hamba Tuhan, muselo, rekan-rekan hamba Tuhan, para diaken, bahkan para jemaat. Saya bersyukur
telah menerima saya dengan baik, telah menjadikan saya sebagai saudara, keluarga, bahkan mungkin anak, dan saya bersyukur dengan hal itu. Saya minta maaf bila mana banyak sekali kesalahan yang saya lakukan, baik mungkin secara perkataan saya, tindakan saya, ataupun mungkin hal-hal lain yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu. Dan sekiranya kita tetap bertumbuh di dalam Kristus dan menjadi murid Kristus senantiasa. Harapan saya ke depannya kiranya gereja GKK Banjarmasin tetap menjadi tempat di mana murid-murid Tuhan bertumbuh dan diarahkan di dalam Kristus. Mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih penginjil Ifati, kita telah menerima berkat Tuhan yang begitu indah melalui penyampaian firman Tuhan. Dan saatnya bagi kita untuk menyatakan pengakuan iman kita. Untuk itu saya jemput jemaat agar bisa bersama-sama berdiri. Mari kita ikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saatnya bagi kita untuk membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Minggu ini merupakan minggu yang kedua di bulan Juni, dan pada saat ini kita akan menjalankan 2 kali persembahan. Yang pertama adalah untuk persembahan syukur dan yang kedua untuk persembahan diakonia. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui transfer atau juga memindai QR Code yang ada di kartu-kartu yang tersedia di kursi saat ini ataupun yang ada di layar televisi Bapak Ibu jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah. Dan sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Biarlah setiap kita boleh memberi dengan penuh sukacita.
mengundang jemaat untuk berdiri sekali lagi. Kita akan berdoa untuk persembahan kita dan akan dilanjutkan dengan doa syafaat. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa, mari kita tundukkan kepala. Ya Allah Bapa yang kami sembah dan kami puji dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa mengasihi dan menganugerahkan kami berkat yang sungguh luar biasa, yang sangat melimpah di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini sebagai rasa ucapan syukur kami telah mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan menjadi sebuah persembahan di hadapan Tuhan. Dan kiranya persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan, khususnya juga dapat digunakan untuk pelebaran pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk para diaken, majelis yang terpilih untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka senantiasa, berikan mereka hikmat supaya dapat benar-benar mengalokasikan persembahan ini kepada pelayanan-pelayanan yang memajukan kemuliaan nama Tuhan, yang memberikan kedamaian bagi semua orang. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan nyatakan. Ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita juga akan melanjutkan dengan beberapa pokok doa syafaat yang akan kita naikkan. Mari kita berdoa, mari kita tunduk kepala. Ya Tuhan, saat ini juga kami menaikkan pokok doa syafaat kami. Kami menyadari Tuhan sering sekali sebagai murid Kristus, kami terkadang salah dalam menemukan kehendak Allah dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan menuntun kami, mengarahkan kami melalui kebenaran firman-Mu, agar kami juga semakin bertumbuh di dalam Engkau dan semakin benar-benar memahami diri sebagai murid Tuhan. Tuhan, berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh giat dalam pertumbuhan iman, khususnya untuk pengajaran yang telah diberikan oleh gereja. Kiranya juga kami patuh, kami mendalaminya, dan kami diarahkan untuk semakin mengerti kebenaran Tuhan dan semakin menjadi murid Kristus yang bersaksi bagi Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa untuk setiap jemaat yang sedang dalam lemah tubuh. Tidak lupa kami berdoa untuk Pendeta Emeritus Paulina Lo di dalam proses pemulihan kondisi fisiknya. Tuhan yang senantiasa memberkati. Untuk Pak Fuhian Fui, Pak Punlong, Ibu Swan Kim, Ibu Menawati, Bapak Andi Cahyono, Bapak Budi Hartono, maupun juga keluarga Bapak Effendi Liu. Engkau yang senantiasa memberkati dan menguatkan mereka, kiranya juga di dalam proses pemulihan kondisi fisik mereka Tuhan. Tuhan senantiasa menjaga. Berkati setiap obat-obatan maupun makanan yang masuk ke dalam tubuh, kiranya itu menjadi saluran berkat di dalam mempercepat proses pemulihan kondisi fisik mereka. Terlebih juga untuk setiap keluarga yang senantiasa menjaga, kiranya juga Engkau yang senantiasa memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Syui yang saat ini juga sedang berduka karena kehilangan kakak yang dikasihi. Engkau yang senantiasa memberkati mereka Tuhan di dalam duka ini. Kiranya juga melalui duka ini juga mereka dapat melihat kasih Tuhan dan janji penyertaan Tuhan. Dan biarlah juga setiap proses yang akan dilaksanakan ke depan supaya Tuhan pimpin dan Tuhan arahkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan yang senantiasa menjaga dan memimpin mereka, Tuhan mengarahkan mereka kepada kehendak Tuhan, dan Tuhan memberikan janji penyertaan Tuhan bagi mereka, sehingga kehidupan mereka benar-benar dimaksimalkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan keluarga mereka bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan juga negara ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya juga pandemi yang masih terus berlangsung, kiranya Tuhan tetap pimpin para pemimpin-pemimpin kami, arahkan mereka supaya mereka juga dapat menata, mengelola, dan juga bisa benar-benar diberikan hikmat untuk melihat kondisi yang ada, untuk peduli terhadap kondisi yang ada, dan untuk melakukan tindak lanjut kepada kondisi yang ada saat ini Tuhan. Untuk vaksin yang juga saat ini sedang berjalan, Tuhan pimpin setiap proses yang akan dilaksanakan, dan kiranya seluruh rakyat Indonesia dapat menerima vaksin dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari kesempurnaan ini kami akan tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat yang terkasih, baik yang di rumah maupun yang ada di gereja ini, kita telah menerima kebenaran firman Tuhan dan biarlah kita tetap menjadi saksinya Tuhan dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai. Milikilah keberanian. Pertahankanlah apa yang baik. Jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati. Kuatkan yang lemah. Bantulah yang menderita. Hormati semua orang. Kasihi dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita berikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita pulang dan menerima berkat yang Tuhan janjikan bagi kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
jemaat dipersilahkan duduk kembali, ibadah kita telah selesai dan silahkan mengambil saat teduh. Namun setelah itu mohon tetap di tempat karena kita akan mendengarkan beberapa warta gereja. Amin, puji syukur kepada Tuhan untuk ibadah yang sudah selesai pada hari ini. Dan minggu ini juga kita menyambut saudara-saudara kita dari GKKA Cabang Jakarta ya, yang bergabung secara online dengan kita. Memang di masa online ini biarpun dari jauh ya bisa tetap bergabung dengan kita. Dan saudara-saudara kita melakukan ibadah onsite 1 bulan 1 kali sehingga bisa bergabung dengan kita di ibadah-ibadah saat mereka tidak onsite. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan kebenaran firman Tuhan ya, bahwa kita sebagai makhluk yang hidup, bahkan sudah dihidupkan secara rohani, kita membutuhkan asupan supaya kita boleh berakar dan bertumbuh kuat. Ya, kalau ini gambaran tanaman ya, ini kalau tanaman yang ini tanaman mati ya, artinya bukan asli, dia tidak membutuhkan air, dia tidak membutuhkan tanah. Tetapi kita adalah makhluk yang hidup di dalam Tuhan. Kerohanian kita yang diselamatkan itu sudah hidup dan kita membutuhkan firman Tuhan. Oleh karena itu saya mengingatkan sekali lagi kepada kita, mari kita tetap setia di dalam ibadah kita. Bagi saudara yang terbatas tidak bisa ibadah secara onsite, saudara datanglah melalui ibadah online, saudara. Banyak ketidaknyamanan, banyak gangguan mungkin ya. Tetapi ingatlah kita punya pilihan, kita mau menjadi tanaman yang kering atau kita mau beradaptasi dengan apa yang ada, yaitu sementara ini online. Namun kita juga membuka ibadah onsite mulai beberapa waktu ini ya. Saya mendengar ada yang bilang ya, sudah nyaman dengan online. Nah, tapi hari ini saya mau ingatkan kita Bapak Ibu Saudara ya, ibadah Kristen itu adalah ibadah tatap muka atau onsite. Nah, ada kondisi di mana memang kita mau tidak mau ya harus online, misalnya terjadi bencana atau saudara sedang sakit, maka memang itu boleh secara online. Atau memang terbatas persyaratan, usia lanjut dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu Saudara, jikalau Bapak Ibu Saudara tidak ada kendala dengan hal-hal itu, apalagi sudah vaksin, apalagi Bapak Ibu kondisi sehat, jangan ragu untuk beribadah onsite di gereja kita. Karena gereja kita sudah menerapkan protokol kesehatan dengan cukup baik. Dan kita hari ini membatasi memang hanya 15 orang, dan kita akan segera kembali evaluasi apakah akan menambah jumlahnya itu. Tapi saya mengajak Bapak Ibu semua kembali bersemangat kita beribadah kembali di rumah Tuhan jika memang tidak ada kendala dengan persyaratan. Lalu yang kedua, tadi sudah disampaikan ya oleh Contoh Ifati, segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada penginjil Ifati berkat Eka Prasetya yang telah melayani di GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin selama 3 tahun. Contoh Ifati akan berangkat ke Batam tanggal 30 Juni 2021. Tuhan memberkati pelayanan selanjutnya ya. Terima kasih untuk pelayanan Contoh Ifati selama di sini. Beliau dulu pegang remaja, lalu ibadah, lalu juga di tim care ya. Kiranya Tuhan terus pakai hambanya dengan segala karunia-Nya untuk melayani di tempat selanjutnya. Lalu majelis dan hamba Tuhan dan seluruh jemaat juga mengucapkan selamat bergabung kepada Saudari Gresiana Poalam dari STT Saat yang akan melayani di tempat kita selama 2 bulan sebagai mahasiswi praktek. Nah, kiranya Tuhan juga pakai hambanya ini selama 2 bulan ya untuk melayani sebagai mahasiswa praktek, dan terus dalam studinya dia bisa selesaikan dan boleh menjadi hamba Tuhan yang setia. Lalu berikutnya terkait saya nanti akan berangkat ke Jakarta, berita hamba Tuhan ya, tanggal 18 sampai 21 Juni dalam rangka pelayanan di GKKA Cabang Jakarta. Lalu yang berikutnya, pada tanggal 18 Juni 2021, Komisi Suami Istri akan mengadakan persekutuan melalui aplikasi Zoom Meeting. Nah, harap Bapak Ibu Saudara memperhatikan dan boleh hadir bersama-sama ya. Komisi Suami Istri 18 Juni jam 19.30 WITA.
mengundang juga saudara-saudara kita yang ada di GKKA cabang Jakarta. Lalu untuk care team, nah Bapak Ibu Saudara, telah dibuka satu wadah pelayanan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memperhatikan jemaat kita satu dengan yang lain. Diundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa menggunakan karunia ini untuk kepedulian kepada sesama. Jadi daftarkan diri Bapak Ibu Saudara jika terbeban di dalam pelayanan tim care ini, dapat menghubungi Evangelis Debbie atau Diaken Kristantoro. Nomornya ada di warta jemaat ya, silahkan Bapak Ibu menghubungi. Nah demikian warta gereja hari ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara semua boleh mendapatkan berkat melalui ibadah dan tetaplah setia di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan warta digital. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.